Anda mungkin sering mendengar perkataan Yesus di Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan Yesus juga berkata, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dan kita juga diajarkan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di Alkitab jelas dikatakan bahwa Tuhan itulah Allah kita, Allah Israel. Matius 4 ayat 7, ayat 10, pasal 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 1 ayat 68, pasal 4 ayat 8, ayat 12 pasal 10 ayat 27, dan lain-lain. Dan Tuhan itulah Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 11 ayat 17, pasal 15 ayat 3, pasal 16 ayat 7, pasal 19 ayat 6, dan lain-lain. Dan kita diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan saja, sebab Dialah Allah kita. Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jika kita diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan saja, sebab Dialah Allah kita, sedangkan Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan dua pribadi yang lain yaitu Bapa dan Roh Kudus? Apakah kedua pribadi ini tidak dibutuhkan lalu dilupakan? Jika Allah hanya ada satu yaitu Bapa saja, dan Tuhan hanya satu yaitu Yesus Kristus, sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan itulah Allah kita, Allah Israel, dan hanya kepadanya kita menyembah, dengan demikian, siapakah Allah Bapa dan siapakah Tuhan Yesus itu? Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus, yang ada hanya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga tentang Allah, Alkitab tidak pernah mengajarkan adanya Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang ada hanya Allah Bapa, sebab di 1 Korintus 8 ayat 6a sangat jelas dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berikut ini saya membuat kajian untuk mengenal Yesus. Apakah benar Allah itu tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Sehingga tidak benar Yesus itu Allah Bapa, atau Allah Bapa itu bukan Yesus. 1. Tentang kerajaan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Kalau segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus, lalu di mana kerajaan Allah Bapa? Apakah Allah Bapa menjadi pensiun atau menganggur karena semua kekuasaannya telah diserahkan kepada Anak? Selain itu, bagaimana dengan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus, di mana keberadaan Allah Roh Kudus, dan sebagai apakah Dia? Para rasul mengatakan, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 17 ayat 14. Jika Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, lalu kedudukan Allah Bapa dan Roh Kudus itu sebagai apa? Kita selalu berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Di dalam doa ini kita mengharapkan kedatangan kerajaan Bapa dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Tetapi faktanya justru Yesus yang memiliki segala kuasa di sorga maupun di bumi. Bukankah dalam hal ini kita salah memahami tentang siapa Bapa yang sebenarnya? Pernyataan di atas sudah menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, yaitu satu pribadi, sebab tidak ada dua pribadi sebagai Raja baik di sorga maupun di bumi. Kedudukan Yesus sebagai Raja tentu bukan pada saat Yesus sebagai manusia, tetapi ketika Ia kembali kepada Bapa. Sebab sebagai manusia Ia hanya seorang hamba, anak Allah, anak Daud, anak domba Allah, dan lain sebagainya. 2. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5.
Berdasarkan perkataan Yesus di atas, apakah ia sedang menyangkal atau mengabaikan dua pribadi yang lain yaitu Bapa dan Roh Kudus? Pernyataan Yesus di atas sudah menunjukkan bahwa Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu adalah satu, yaitu satu pribadi. 3. Yesus adalah pribadi di atas segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma 9 ayat 5. Jika Yesus berada di atas segala sesuatu dan ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, lalu bagaimana keberadaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Yesus berada di atas segala sesuatu tentu bukan pada saat sebagai manusia, sebab sebagai manusia ia hanya seorang hamba, tetapi setelah ia kembali kepada Bapa. 4. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Sedangkan di Matius 6 ayat 9 kita diajari berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, yang artinya Bapa juga punya nama. Dan Matius 28 ayat 19 pun dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang artinya baik Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiganya punya nama. Jika Allah itu tiga pribadi, bagaimana logikanya nama Sang Anak berada di atas nama Bapa dan nama Roh Kudus? 5. Kita diperintahkan memberitakan nama Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Mengapa di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ini Yesus hanya memerintahkan memberitakan namanya saja? Lalu bagaimana dengan nama dua pribadi yang lain jikalau Allah itu ada tiga pribadi? Apakah nama Bapa dan nama Roh Kudus tidak diperlukan? 6. Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus. Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6b, artinya, tidak ada Tuhan selain Yesus. Jika Allah itu tiga pribadi, lalu bagaimana dengan Bapa dan Roh Kudus? Mengapa tidak disebut Tuhan itu tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus? Tuhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata Tuan, yang artinya, yang mulia, atau panggilan kepada majikan atau pemilik. Sehingga pengertian Tuhan adalah, Sang Pemilik, Sang Pencipta, yang mulia Allah, yang memberi kita kehidupan. Di dalam pengakuan iman rasuli kita mengatakan bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Sedangkan di Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2, dan 1 Korintus 8 ayat 6b, dikatakan bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. Jika dalam konsep Trinitas Yesus hanya sebagai anak Allah yaitu Allah Anak, bagaimana logikanya Anda berkata bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah Bapa, sedangkan Yesus yang menjadikan segala sesuatu Anda sebut hanya sebagai Allah Anak? Mungkin Anda akan berkata, benar, bahwa Allah Bapalah Sang Pencipta, tetapi melalui firman-Nya yaitu Yesus. Jika Yesus adalah firman Bapa sendiri, bagaimana logikanya Anda memisahkan Bapa dengan firman-Nya sebagai dua pribadi yang berbeda? Bukankah Allah Bapa menjadi satu pribadi Allah yang sudah tidak memiliki firman, alias bisu? Bukankah firman itu harus menyatu dengan Bapa itu sendiri sebagai satu kesatuan menjadi satu pribadi Allah, sehingga Bapa itu dapat berfirman? Yesus berkata, tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. 7. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Jika Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, lalu bagaimana dengan perkataan Yesus yang berkata, "Aku datang dari Bapa," yang artinya Bapa lebih dahulu ada daripada Anak? Jika Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, tentu Yesus adalah permulaan dari segala yang ada atau Sang Pencipta. Sebagai Sang Pencipta, tentu Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Sebagai sumber segala sesuatu, tentu Yesus inilah Sang Bapa itu sendiri, sebagaimana disebut di 1 Korintus 8 ayat 6a. Sebagai pribadi yang awal atau Sang Pencipta, tentu Yesus tidak memiliki bapa, apalagi memiliki ibu yang berasal dari manusia, sebab Yesus sendirilah Bapa itu sendiri. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia yang menjelma di dalam rahim Maria dan dilahirkan sebagai manusia, maka ia disebut sebagai anak Allah dan hamba Allah, bahkan disebut sebagai anak domba Allah. Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa," yang artinya, ia sebelumnya adalah Bapa itu sendiri yang turun ke bumi dengan mengambil wujud manusia, dan sebagai manusia ia disebut anak Allah, sebab ia manusia yang datang dari Allah. Sehingga yang lahir dari Bunda Maria bukan seorang Allah, sehingga Bunda Maria disebut Bunda Allah, sebab yang disebut Allah adalah Bapa saja, sebagaimana disebut di 1 Korintus 8 ayat 6a bahwa Allah hanya ada satu, yaitu Bapa. 8. Tentang Bapa dan Roh Kudus. Pertama, Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa," Yohanes 16 ayat 28. Injil Matius dan Lukas mengatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 18-20, Lukas 1 ayat 30-35. Dari kedua ayat ini memberikan informasi bahwa Yesus berasal dari Bapa dan Roh Kudus. Jika Bapa dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda, tentu salah satu dari kedua pernyataan di atas ada yang salah. Kalau kedua pernyataan di atas adalah benar, maka Bapa dan Roh Kudus tentu adalah satu pribadi. Supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan melalui ilustrasi seperti ini. Di dalam konsep Trinitas disebut bahwa Allah yang esa itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang mana definisi esa diartikan sebagai satu dalam bentuk jamak atau gabungan. Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa," Yohanes 16 ayat 28. Kalau Yesus datang dari Bapa, berarti Yesus berasal dari Bapa, bukan dari pribadi lain. Sedangkan di Injil Matius dan Lukas dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus. Silakan baca, Matius 1 ayat 18-20, Lukas 1 ayat 30-35. Dalam hal asal-usul Yesus ini, jika Bapa dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda, maka salah satu dari kedua pernyataan tadi pasti ada yang salah. Jika mengikuti konsep Trinitas, sudah tentu Sang Anak berasal dari pribadi Anak, bukan dari pribadi Bapa maupun Roh Kudus. Kalau keberadaan sebagai anak sudah ada sejak dahulu kala, maka seharusnya Yesus akan berkata bahwa ia datang dari Anak, bukan dari Bapa. Kalau Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan Yesus berkata bahwa ia datang dari Bapa, maka Roh Kudus itu adalah Roh Bapa sendiri. Bagaimana kesimpulan Anda? Bukankah Bapa itu dan Roh Kudus sebenarnya adalah pribadi yang sama? Kedua, Yesus berkata, "Bapakulah yang memuliakan aku," Yohanes 8 ayat 54. Yesus juga berkata, "Ia, yaitu Roh Kudus, akan memuliakan aku." Yohanes 16 ayat 14. Jika Bapa dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda, yang mana kedua pernyataan di atas yang benar? Apakah mungkin Yesus keliru, atau Rasul Yohanes yang keliru membuat pernyataan di atas, atau konsep Trinitas yang keliru? Jika kedua pernyataan di atas benar, maka tentu Bapa dan Roh Kudus adalah satu, bukan dua pribadi yang berbeda. Ketiga, di Matius 10 ayat 20 Yesus berkata bahwa yang berkata-kata di dalam diri umatnya itu adalah Roh Bapa. Di Yohanes 16 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan bahwa yang berkata-kata di dalam diri umatnya adalah Roh Kudus. Jika seandainya Bapa dan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda, lalu yang mana pernyataan di atas yang benar? Kesimpulan kedua pernyataan di atas adalah bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri, satu pribadi. 9.
Tentang Yesus dan Roh Kudus. Asal-usul Yesus. Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa," Yohanes 16 ayat 28. Roh Kudus pun datang dari Bapa. Yohanes 14 ayat 16-17. Dan pernyataan lain di kitab Injil dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jika Yesus dan Roh Kudus adalah dua pribadi yang berbeda, maka berdasarkan kedua ayat di atas tentu ada dua pribadi yang datang dari Bapa, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tetapi di dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14, ayat 18, dan lain-lain. Jika Yesus dan Roh Kudus datang dari Bapa, Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus, dan Yesus disebut anak tunggal Bapa, yang artinya tidak ada pribadi lain di dalam Bapa selain Yesus sendiri, maka kesimpulannya adalah Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama, yang datang ke dunia sebagai manusia untuk korban keselamatan manusia. Dari beberapa contoh yang saya uraikan di awal jelas bahwa konsep Trinitas tidak sejalan dengan pernyataan Yesus dan para rasul di dalam Alkitab. Mengenal dan melihat Yesus sama dengan mengenal dan melihat Bapa. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku, maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Yohanes 8 ayat 19. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes 14 ayat 7. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yohanes 14 ayat 9. Apa yang dikerjakan Bapa sama dengan apa yang dikerjakan anak. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Yohanes 5 ayat 19. Milik Bapa sama dengan milik anak. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 15. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yohanes 17 ayat 10. Nama Bapa sama dengan nama anak. Nama Yesus berada di atas segala nama tentu karena nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Hal ini sangat jelas dikatakan pada Injil Yohanes 17 ayat 11-12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 12. Dari dua ayat tersebut sangat jelas Yesus mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga nama Yesus itu bukan hanya nama anak saja, tetapi nama Bapa, dan tentu juga adalah nama Roh Kudus. Ketika Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus yang disebut seorang penolong yang lain, Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 14 ayat 26. Jadi jelas bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Hal ini sejalan dengan bagaimana para rasul membaptis orang-orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka selalu dibaptis dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 10 ayat 48, pasal 19 ayat 5, dan lain-lain. Karena nama Yesus itu sesungguhnya adalah nama Bapa, sehingga nama itu adalah nama di atas segala nama, sehingga ketika kita meminta sesuatu kepada anak dalam nama Yesus berarti kita mempermuliakan Bapa di dalam anak.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 14 ayat 13. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada Anak, maka ketika kita meminta kepada Bapa tentu dalam nama Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Yesus hanya memerintahkan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, sebab nama itu adalah nama Bapa dan tentu juga adalah nama Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Yesus datang dari Bapa atau ia dikandung dari Roh Kudus. Di sini Bapa bukan sebagai pribadi, tetapi keberadaannya sebagai Allah, asal-usul Yesus, yang mana sebelumnya Yesus berada di situ yang disebut firman itu bersama-sama dengan Allah. Keberadaan Sang Firman di dalam Bapa adalah Roh, yaitu Roh Kudus, dan ia adalah Allah, bukan sebagai anak Allah. Pribadi yang berdiam di dalam Bapa hanya Yesus, sehingga ia disebut anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa. Kemudian Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dan ia disebut anak Allah atau hamba Allah, yang sama seperti kita. Jadi sangat jelas bahwa maksud perkataan Yesus, aku datang dari Bapa adalah bahwa sebelumnya ia ada di dalam Bapa, dan ia adalah Bapa itu sendiri, sebab dialah pribadi yang awal dan yang akhir, yang menjadikan segala sesuatu, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, yang kemudian datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya maka Yesus berkata bahwa jika kita melihat dan mengenal Dia adalah melihat dan mengenal Bapa, milik Bapa adalah miliknya dan meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Jika Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, dan segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Dia, apakah ada pribadi lain sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan selain Yesus? Jika nama Yesus adalah nama di atas segala nama, pribadi yang ada di atas segala sesuatu, apakah ada nama dan pribadi lain yang setara dengan Yesus? Istilah Bapa adalah suatu kiasan. Yohanes 16 ayat 23-27. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Bapa adalah istilah atau sebutan kepada Allah di mana sebelumnya Yesus berada, dan Anak adalah istilah kepadanya ketika ia datang sebagai manusia, dan sebagai manusia ia berkedudukan sebagai seorang hamba Allah. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6a sudah sangat jelas dikatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, atau dengan kata lain yang disebut Allah adalah Bapa saja, dan tentu Anak Allah bukan Allah, tetapi seorang hamba. Ketika ia datang ke dunia sebagai manusia, di Filipi 2 ayat 6-8 telah dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya,
Ketika Yesus datang sebagai manusia, ia telah menanggalkan kealahannya dan menjadi seorang hamba, bukan sebagai raja atau Tuhan, karena ia datang sebagai kurban persembahan untuk menebus manusia dari dosa mereka. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 2 telah dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Jikalau ada yang mengatakan kedatangan Yesus sebagai manusia ia tetap sebagai Allah, tentu pernyataan itu tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari pikirannya sendiri. Namun sebagai manusia ia disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, tentu bukan berbicara sewaktu Yesus sebagai manusia atau sebagai anak, tetapi ketika Ia berada di dalam hakikatnya sebagai Bapa. Yesus sebagai firman Allah. Yesus disebut firman Allah bukan dalam makna harfiah, yaitu perkataan atau sabda Allah, tetapi Yesus inilah yang berfirman dan yang menyatakan keberadaan Allah. Firman Allah dalam makna perkataan atau sabda tidak dapat dipisahkan dengan Bapa yang berfirman. Demikian juga Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dengan Bapa, sebab Roh Kudus itu adalah Roh-Nya. Kalau Bapa dipisahkan dari firman-Nya dan Roh-Nya, berarti Bapa sebagai satu pribadi sudah tidak memiliki firman dan roh, alias Allah yang bisu dan mati. Mengapa di Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia? Tentu karena semua yang ada pada Bapa ada pada Yesus, sehingga Bapa dan Yesus itu adalah Tuhan yang sama. Bukankah di Yesaya 11 ayat 1-2 telah menubuatkan tentang Yesus dan berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Allah memiliki 7 roh dan Yesus pun memiliki ke-7 roh Allah. Jadi jelas bahwa apa yang ada di dalam Bapa ada di dalam Yesus, kerajaan Allah Bapa juga adalah kerajaan Yesus. Nama Bapa adalah Yesus dan milik Bapa adalah milik Yesus. Dari Yesaya 11 ayat 1-2 dan Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 5 ayat 6 telah mengindikasikan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri di dalam kemuliaannya. Yesus bersabda, "Aku datang dari Bapa," adalah karena sebelumnya ia adalah Bapa itu sendiri. Yesus tidak pernah berkata, "Aku datang dari anak," sebab anak adalah keberadaan Yesus ketika ia datang ke dunia sebagai manusia atau seorang hamba. Tetapi Anda harus membedakan kapan Yesus disebut Allah dan kapan Yesus disebut manusia, sebab sebagai manusia ia hanya seorang hamba, dan Bapa yang adalah roh berdiam di dalam diri Yesus. Manusia memiliki tubuh jasmani dan tubuh rohani, yang mana tubuh rohani Yesus adalah apa yang disebut di Yesaya 11 ayat 1-2. Sedangkan tubuh jasmani Yesus adalah inkarnasi tubuh kemuliaan Allah, sebab Injil Matius dan Lukas mengatakan bahwa ia dikandung dari Roh Kudus. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, yang mana roh Allah seperti burung merpati turun atasnya, sehingga kepenuhan Allah terjadi di dalam Dia, dan roh ini keluar daripadanya menjelang kematiannya di kayu salib, yaitu ketika Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Tubuh jasmani terbentuk sebagai inkarnasi tubuh kemuliaan Allah, lalu roh Tuhan turun atasnya, dan sejak inilah Yesus sebagai firman Allah, sebagaimana disebut di Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sebelum roh Tuhan turun kepadanya, ia hanya melakukan kegiatan sebagaimana orang-orang Yahudi pada umumnya, belum memberitakan Injil Kerajaan Allah maupun memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita.
Yang mana firman yang dimaksud oleh Yohanes di ayat itu adalah Yesus. Selama ini kita memahami firman Allah yang disebut di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 adalah perkataan atau sabda Allah, atau arti kata secara harfiah, padahal maksud dari firman di sini adalah pribadi yang bersabda atau berfirman. Mengapa makna firman di ayat tersebut bukan bermakna harfiah yaitu perkataan atau sabda Allah, tetapi menunjuk kepada pribadi yang bersabda atau berfirman? Yesus yang disebut sebagai firman yang telah menjadi manusia adalah pribadi yang sama dengan Yesus yang lahir dari rahim Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Yohanes mengabarkan bahwa Sang Firman telah menjadi manusia, sedangkan Injil Matius dan Lukas menyampaikan kronologi terjadinya Sang Firman menjadi manusia. Kalau saya misalkan Yesus dalam Injil Yohanes sebagai Y1 dan Firman sama dengan F, maka Y1 sama dengan F, kita sebut sebagai persamaan satu. Dan kalau saya misalkan Yesus menurut Injil Matius dan Lukas sebagai Y2 dan Roh Kudus sama dengan RK, maka Y2 sama dengan RK, kita sebut sebagai persamaan dua. Jika Yesus yang disebut dalam Injil Yohanes adalah Yesus yang dimaksud dalam Injil Matius dan Lukas, maka Y1 sama dengan Y2, sehingga firman yang dimaksud Yohanes adalah Roh Kudus. Atau firman yang dimaksud oleh Yohanes yang telah menjadi manusia adalah terkait dengan Roh Kudus yang dikandung Maria yang kemudian dilahirkan sebagai manusia. Ketika firman itu sebagai Allah maka ia adalah Roh Kudus dan ketika firman itu datang ke dunia sebagai manusia maka ia adalah hamba Allah atau anak Allah. Jadi jelas bahwa firman yang dimaksud oleh Yohanes bukan perkataan atau sabda, tetapi pribadi yang bersabda yang menyatakan kehendak Allah. Indikasi yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus yang disebut firman Allah sebenarnya adalah Roh Kudus, antara lain. Sebelum Yesus naik ke sorga ia berjanji akan datang kembali karena tidak ingin meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi yang datang untuk menyertai mereka adalah Roh Kudus. Yesus datang dari Bapa dan Roh Kudus pun datang dari Bapa, tetapi Yesus disebut anak tunggal Bapa, yang berarti tidak ada dua pribadi di dalam Bapa selain Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 menyatakan bahwa Roh Kudus atau Parakletos yang diutus dari Bapa adalah dalam nama Yesus Kristus. Di dalam hakikat Yesus sebagai Allah maka Yesus itu adalah Roh Kudus, atau dengan kata lain Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Lalu bagaimana dengan bangsa Yahudi yang menolak Yesus? Apakah semua bangsa Yahudi yang menolak Yesus akan binasa? Tentu tidak. Sebab jika mereka beriman kepada Tuhan yang dahulu mereka kenal dalam nama YHWH dan menjalankan ajarannya maka mereka akan diampuni. Sebab Yesus juga bersabda, "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Lukas 12 ayat 10. Bangsa Yahudi menolak Yesus yang datang sebagai manusia adalah karena mereka tidak mengenalnya. Dan Yesus memang sengaja merahasiakan dirinya atau sengaja tidak membuka pikiran mereka untuk mengenal dirinya, supaya semua yang telah dinubuatkan di kitab para nabi tentang dirinya dapat tergenapi.